Halo Sobat Ladiniko Farm, jumpa lagi bersama Ladiniko Farm Channel berbagi tips berkebun di rumah mudah dan murah ala Ladiniko Farm. Teman-teman sekalian, pada kali ini kita mau berbagi tips cara menyangkok jambu kristal merah. Nah, jadi jambunya enak ya, sampai banyak orang yang mau ngambil. Ini belum matang aja udah diintip ini, udah kita plastikin, udah sobekin ini, tapi belum ada yang tua ya. Nah, kemarin kita juga habis bagi-bagi si jambu ya ke beberapa teman-teman. Terus ada Mas Dokter yang langsung pesan bibitnya 10 ya, karena kita cuma ada satu yang hasil okulasian. Mau nggak kalau misalkan hasil cangkok tapi nunggu 2 bulan? Ternyata mau. Ya udah, kita mau cangkok si jambu kristal merah mungkin sebanyak 10. Kalau teman-teman juga ada yang mau, boleh nanti tulis di kolom komentar ya. Seperti apa cara cangkoknya? Nah, ikut terus video ini. Nah, sebelum kita eksekusi si durian jambu kristal merah ini, kita kasih lihat alat-alatnya. Pertama, pisau dapur. Nah, pinjam dulu ya Bun ya. Atau teman-teman bisa pakai cutter. Cutter aja udah bisa. Terus tali rafia. Dan yang paling utama adalah media tanam cangkoknya, media cangkoknya ya. Ini kita udah buat. Nah, cara buatnya seperti apa, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Ayo kita sekarang cangkok. Halo Sobat Ladiniko Farm, kita sekarang akan mulai cara nyangkoknya ya. Tapi sebelum kita mulai cangkok ya, kita akan kasih sedikit penjelasan batang seperti apa sih yang bagus untuk kita cangkok. Nah, kalian Sobat Ladiniko Farm bisa lihat ya, batang yang berdiri ini batang yang paling bagus. Nah, karena apa? Karena kalau batang ini posisi tegak lurus berdiri, dia nanti akar itu kan tumbuhnya dari atas ke bawah. Nah, kalau posisinya tegak seperti ini, akar itu bisa seluruhnya keluar rata dan langsung turun ke bawah. Nah, kalau sebenarnya kamu ambil yang ini, tetap bisa ya, yang datar itu tetap bisa dicangkok, tetapi nanti akarnya tumbuhnya nggak normal, dia akan tumbuhnya tetap ke bawah, jadi tumbuhnya nanti nggak merata ke seluruh plastik atau plastik cangkok, media cangkok. Pohon apa aja yang bisa dicangkok? Nah, bukan hanya jambu ya, tapi hampir semua pohon yang punya kambium itu bisa dicangkok, hampir semua. Meskipun ada beberapa tanaman yang punya kambium tapi susah banget. Bukan berarti nggak bisa. Salah satunya yang susah itu adalah belimbing, terus nangka, sama alpukat. Itu salah 3 tanaman yang susah untuk dicangkok. Nah, padahal punya kambium. Oke, langsung aja ya kita mulai. Kita ambil ya kurang lebih 10 cm dari batang aslinya ya. Kita kerat, lingkar dulu, dan ini harus sampai menyentuh batang kayunya. Prinsip mencangkok itu, kalau teman-teman masih ingat pelajaran IPA atau biologi ya, zaman SMP, SMA gitu, atau yang teman-teman kuliahnya jurusan biologi, nah itu di dalam batang itu ada 2 jaringan utama. Yang pertama jaringan xilem, yang kedua jaringan phloem. Nah, jaringan phloem dan xilem itulah yang mengangkut transportasi tumbuhan maupun hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Nah, yang mau kita hilangkan dalam proses cangkok ini adalah jalur transportasi
hasil apa namanya, fotosintesis tanaman dari daun ke seluruh tubuh itu yang kita hilangkan ya. Jadi kita biarkan hasil fotosintesis yang dari daun atas ini dia tetap ada di pohon ini, nggak ke seluruh tumbuhan yang lainnya. Jadi kita cegat nanti di potongannya. Nah itu adalah jaringan phloem. Ini ya setelah kita kerat atas bawah, kalau sudah kena di kambiumnya, kena semua, itu pasti gampang banget kita kupas seperti ini. Nah ini ya. Nah ini kan kulit, terus ini ada licin-licinnya. Nah licin-licin ini kita biasa kenal dengan kambium ya. Nah jaringan phloem itu adalah jaringan yang ada di kulit dan di kambiumnya ini. Di kambium itu nanti kambium itu sebenarnya perbatasan antara xilem dan phloem. Nah dari kambium itulah nanti tumbuh, kalau yang ke dalam namanya xilem, kalau yang keluar namanya phloem. Nah kambium ini kan dia sifatnya nanti kalau luka itu dia akan memperbaiki diri atau memulihkan diri. Nah ini yang harus kita hilangkan supaya kulitnya ini nggak pulih kembali. Nah, kita kerok ya, seperti ini aja. Ini harus kita hilangkan licin-licinnya ya, kambiumnya. Kalau bahasa gampangnya, kambium itu yang licin itu kalau disentuh. Nah, dikerok muter semuanya. Tidak boleh ada yang tersisa sedikit pun. Jadi kalau ada yang tersisa kambiumnya, dia bakal tumbuh jadi kulit baru ya, sama batang baru. Yang ke dalam tadi xilem, yang keluar phloem. Phloem itu nanti jadi kulit, yang xilem itu jadi batang. Nah ini sudah kita dikerok semua ya, jadi udah keset, udah nggak licin. Nah setelah ini teman-teman boleh biarkan dulu sampai 3 harian atau seminggu juga boleh, atau bahkan lebih dari seminggu juga boleh ya, supaya si luka yang bekas kita kerat tadi itu bisa sembuh dulu. Terus nanti jangan khawatir, karena sumber makanannya kan sudah kita hambat, jadi dia akan bendol di sini, di bagian pangkal ini. Dia akan bendol di sini, baru kemudian akan tumbuh akar. Nah tujuan dari kita diamkan kurang lebih 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu itu, supaya ini ya, dia sembuh, ditutup dulu lukanya sama si tumbuhan. Nah baru nanti kita cangkok. Tujuannya supaya kenapa kok harus sembuh dulu ya, meminimalisir resiko penyakit khususnya jamur. Karena kalau luka itu ya tetap ada risiko berjamur, meskipun kemungkinan hanya kecil sekali ya. Nah oleh sebab itu kemarin kita sudah kerat ya, sekitar 3 hari yang lalu sudah kerat juga nih. Ini yang tadinya putih jadi coklat sekarang. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah bisa kita mulai cangkok. Seperti apa cara mencangkoknya? Ikuti terus video ini sampai akhir. Setelah kita kerat, waktunya kita pasangkan media cangkoknya ke bekas keratan. Caranya seperti apa? Ini ya, kita paskan kurang lebih tengah-tengahnya mana. Nah, ini kita belah. Kita belah saja. Kita belah sampai kurang lebih setengahnya ya. Seperti ini. Ini bisa sedikit lagi ini. Lanjut kita sambungkan. Oke. Oke, posisinya yang bekas sayatannya itu kita taruh di tempat yang cenderung menghadapnya ke bawah ya. Nah, lanjut kita ikat ya. Kita satukan lagi pakai tali raffia.
sudah cukup kencang. Kita tunggu nanti selama 1 sampai 2 bulan ya. Ya seperti ini udah cukup selesai. Oke, lanjut kita ke cangkok yang batang agak besar ya. Ini media tanam juga media cangkok yang besar. Seperti biasa kita belah di tengah-tengah sampai mendekati tengahnya. Nah, ini kayak belah apa ya? Belah roti ya. Terus kita sedikit belah pakai tangan. Kita masukkan kalau udah. Apakah ini akan berhasil? Oke. Harus dibantu pakai tali untuk ngencenginnya. Udah cukup kencang ya. Nih, kencang dulu biasanya nggak akan goyang. Oke. Pegel ya tangannya kalau aku ke atas, jadi cari yang gampang-gampang di bawah-bawah kayak gini ini gampang. Tapi tujuan kita emang sekaligus pruning ya, pruning atau pembentukan tajuknya si jambu kristal merah. Terima kasih sobat dan Papa yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video cara cangkok ini bermanfaat buat sobat dan Papa. Silahkan coba di rumah. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan ataupun pengalaman dalam mencangkok jambu kristal merah, silakan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan Papa channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.